Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali bersama saya Sylvia Ika Oktavia pada pembelajaran matematika wajib. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai limit fungsi aljabar bagian pertama. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya yaitu kompetensi dasarnya 3.5, menjelaskan limit fungsi aljabar, fungsi polinom, dan fungsi rasional secara intuitif serta sifat-sifatnya. 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat memahami dan dapat menjelaskan konsep limit fungsi aljabar dengan definisi tidak formal. Yang kedua, peserta didik dapat memahami dan menentukan nilai limit melalui pengamatan dari sejumlah nilai-nilai fungsi. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan teorema limit fungsi dengan memberi contoh-contoh. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan masalah dengan teorema limit fungsi aljabar. Ini adalah peta konsep pembelajaran limit fungsi aljabar yang akan kita pelajari. Pada bagian pertama adalah limit fungsi aljabar dan teorema limit. Ya. Pengertian limit fungsi aljabar. Pengertian limit fungsi fx adalah suatu nilai yang didekati oleh fungsi fx jika x mendekati suatu nilai tertentu. Misal, untuk x mendekati A, maka fx mendekati L nilainya. Nah, istilah mendekati atau menuju itu dinotasikan dengan simbol anak panah yang di bawah ini. Nah, sedangkan kalau kita tuliskan dalam bentuk rumus matematikanya, tulisan matematikanya seperti ini. Seperti yang ini. Limit fx, x tadi dibacanya mendekati atau menuju A, itu nilainya sama dengan mendekati L. L ini adalah nilai limitnya. Fx adalah fungsinya, sedangkan ini adalah x mendekati A. Tuh. Nah, contoh yang pertama. Selidikilah nilai limit dari fx sama dengan x kuadrat plus x min 2 per x min 1 apabila x mendekati 1. Nah, kita bikin nih. Untuk mencari nilai limit ini, kita mencari dari sebelah kirinya 1 dan sebelah kanannya 1. Kita lihat dari situ. Jadi, kita bikin tabel dulu nih. Tabel, terus sebelah kirinya 1, itu ada 0,09. Ini yang dicarinya ya. 0,9999, 0,99, 0,9, 0,8, 0,5, dan 0. Gimana cara ngambil ininya nih? Pilih angkanya gimana? Itu bebas aja. Tapi semakin kecil jaraknya, itu semakin terlihat mendekati berapa. Jadi jangan ngambilnya min 2 misalnya, min 3, min 5, min 7, misalnya kamu mau ngambil yang bulat-bulat aja. Tapi kalau kayak gini nanti nilainya yang hasil ini tidak terlalu terlihat banget gitu. Tapi kalau ini semakin kecil nih, 0,9999, terus berikutnya 0,99, itu terlihat pergerakannya. Nanti, begitu juga dengan yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan 1,0001, 1,001, 1,01, 1,1, 1,5, dan 1,8. Oke, sekarang kita cari nih, gimana cara nyarinya? 0, substitusin ke x-nya, ganti x-nya dengan 0. Kalau ini dihitung, ini kan 0 tambah 0 min 2 per 0 min 1, itu hasilnya adalah 2.
Kalau 0,5 dihitung juga, ini nanti hasilnya 2,5. Ketika 0,8, ini 2,8. Ketika 0,9, 2,9. 0,99, 2,99. 0,9999 itu 2,9999. Dah, ini dari kirinya 1 ya. Kalau kalian ngambilnya jauh, pasti nanti ini nggak kelihatan nih. Ini aja 0 ke 0,5 jaraknya jauh ya, 2 terus 2,5. Sedangkan kalau dari 0,9 sampai 0,999 itu terlihat tuh. 2,9, 2,99, 2,9999. Jadi kelihatan dia menuju ke berapa. Sekarang kita lihat dari yang sebelah kanannya 1. 1,0001 kalau dimasukin ke sini, kalian bisa pakai kalkulator ini. Itu hasilnya adalah 3,0001. Kalau 1,001 3,001. 1,01 3,01 1,1 3,1 1,5 3,5 1,8 3,8. Nah, ini dari sebelah kanan ya kita lihat. Sekarang kita lihat nih, dari sebelah kiri ataupun dari sebelah kanan harusnya menuju ke satu titik yang sama. Itu baru bisa kita nyatakan sebagai nilai si limit dari X mendekati 1. Gitu. Sekarang dari kiri. Dari kiri 2, 2,5, 2,8, 2,9, 2,99, 2,9999. Berarti dia mendekati ke angka ke angka 3. Ini mendekati 3. Sekarang dari kanan kita lihat 3,8, 3,5, 3,1, 3,01, 3,001, 3,00001, berarti semakin ke kiri menuju 1, dia akan mendekati si 3. Nah, sama kan ya, dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan kita punya menuju titik atau punya nilai yang sama, yaitu adalah 3. Jadi, nilai limit dari fungsi x kuadrat plus x min 2 per x min 1, jika x-nya mendekati 1, maka nilainya adalah 3. Gitu. Jadi kesimpulannya di sini saya tulis limit x mendekati 1 dari fungsi x kuadrat plus x min 2 per x min 1 sama dengan 3. Yang mudah ya. Oke, ini kalau kita lihat dari gambar nih. Kalau kita lihat dari gambar, yang mau kita carikan x-nya mendekati 1. Berarti ini ya. Mendekati ini. Kita lihat nih, dia kira-kira mendekati angka ini. Ya. Nah, meskipun ini titiknya persis di sini, tapi sebenarnya limit itu adalah mendekati. Gitu. Pada kenyataan sebenarnya limit itu hanya mendekati, tidak di titik tersebut. Gitu. Ini juga kesimpulannya sama seperti tadi. Limit x mendekati 1 dari x kuadrat plus x min 2 per x min 1 sama dengan 1. Nah, oke, kita lanjut. Contoh kedua. Selidikilah nilai limit dari fx sama dengan 1 per x min 3 apabila x mendekati 3. Oke, sama ya. Dari kiri dan dari kanan kita cari. Tujuannya adalah si 3. X-nya mendekati 3. Oke, dari kiri kita cari angka yang saya pilih di sini seperti biasa ya. Kalau sudah mendekati 3, saya pilihnya yang
2,9 lagi, 2,99, 2,9999, supaya terlihat jelas dia menujunya kemana. Tapi dari sininya agak lengkap nggak apa-apa. Ini juga sama. Menuju 3-nya saya carinya 3,00001, 3,001, 3,01, 3,1, 3,8, dan 4. Dari yang 2 dulu. 2 kalau disubstitusi ke sini hasilnya min 1. 2,5 min 2, 2,8 min 5, 2,9 min 10, 2,99 min 100, 2,9999 itu min 9.999,999. Ini titik ya. Udah tuh. Sekarang dari kanan menuju 3. 3,0001 itu kalau kita cari 9.999,999 dan seterusnya ya. 3,001 kalau kita cari 1000,0000001. 3,01 kalau kita cari 100. 3,1 10, 3,8 1,25, 4 1. Tuh. Nah, sekarang kita lihat dari kiri ke kanan. Kira-kira dia menuju ke angka berapa sih nih? Min 1, min 2, min 5, min 10, min 100, min 9.000 sekian. Udah. Tidak terlihat ya, dia menuju angka berapa ya? Karena lompatnya sangat jauh. Dari min 100, min 10, min 100, langsung min 9.000 sekian. Ini kita nggak bisa lihat. Terus dari kanan, ini juga sama. 1, 1,25, 10, 100, 1000, 9.000. Kita lihat sama nggak? Sebelah kiri sama sebelah kanan menuju ke satu titiknya sama nggak? Ini min 9.000, ini 9.000. Berarti kan yang satu menuju ke positif, yang satu menuju ke negatif. Nah, kalau seperti ini, berarti X mendekati 3 itu tidak ada nilainya. Karena dari kiri dan dari kanan, itu tidak menuju ke suatu titik yang sama. Tuh. Kalau tadi kan sama-sama ya, ini 2,9, kalau tadi tuh ini 2,99, yang ini 3,01 kan menuju satu titik. Kalau ini yang satu semakin negatif, yang satu semakin positif, nggak nyambung berarti. Jadi dia tidak ada nilainya. Atau kalau di limit itu kita tulisnya X mendekati 3, 1 per X min 3. Kalau di limit tidak ada nilainya, kita tulisnya tak hingga. Tuh. Mudah kan ya menyelidikinya? Kita lanjut lagi. Sekarang yang X-nya mendekati tak hingga. Selidikilah nilai limit dari fx 1 plus 1 per X apabila X-nya mendekati tak hingga. Oke. Sekarang kalau tak hingga berarti kan terus ya. Bisa mulai dari 0, dari 1, dan seterusnya bebas. Saya di sini ambilnya yang agak mudah untuk ngebaginya. 100, 1000, 10.000, 100.000, sejuta, 10 juta, dan seterusnya. Kalau tak hingga berarti kan terus-menerus tuh. Terus bisa 100 juta, 1 miliar, dan lain-lain terus, karena tak hingga. Nggak bisa berhenti, tidak terbatas. Sekarang 100. Jadi kita ngelihatnya dari kiri ke kanan terus. Karena tak hingga ya. Kan tak hingga itu ada di sebelah kanan, tidak terbatas. Lalu 100 kalau kita masukkan ke sini, hasilnya 1,01. 1000 1,001. 10.000 1,0001.
100.000 1,00001. Sejuta 1,0000001. 10 juta 1, sorry ini ada yang salah nih, ini kelebihan. Oh 4 benar, ini kelebihan 1. 1,0000001. Nah kalau kita terusin lagi 100 juta pasti dia 1,00 sekian. Terusin lagi 500 pasti dia 1,00 sekian. Maka ini mendekati suatu nilai, yaitu nilainya adalah 1. Jadi bisa kita tulis limit X mendekati tak hingga dari fungsi 1 plus 1 per X sama dengan nilainya 1. Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah teorema limit. Jadi nanti dalam mengerjakan soal limit, itu kita perlu teorema limit untuk sebagai dasarnya. Teorema pertama, limit X mendekati A, fungsinya itu K. K di sini adalah bilangan real, dia konstanta. Itu sama dengan konstanta itu sendiri. Nah, terus teorema kedua, limit X mendekati A dari fungsi X, maka sama dengan X-nya diganti dengan A. Teorema ketiga, ini menggunakan teorema sebelumnya, limit X mendekati A dari K kali X sama dengan, kalau konstanta itu boleh ke depan. Kalau yang nggak punya X boleh ke depan, atau nggak punya variabel boleh ke depan. Berarti K dikali limit X mendekati A dikali X. Nah, ini tadi hasilnya adalah ini. Jadi K dikali A. Lalu teorema 4, limit X mendekati A, K per X pangkat N sama dengan 0. Ini konstanta atau bilangan real. Nah, selanjutnya, contoh di sini kalian cari berdasarkan teoremanya ya. Teorema 1 kalian cari contohnya, teorema 2 cari contohnya, teorema 3 contohnya, teorema 4 contohnya. Ini kalian kerjakan secara berkelompok. Lalu berikutnya teorema 5, limit X mendekati A, fungsinya penjumlahan, ada fx ditambah gx, maka bisa dipisah. Ini sifatnya seperti sifat penjumlahan distribusi ya. Jadi limit X mendekati A fx ditambah limitnya ke sini juga, limit X mendekati A dari gx. Pengurangan juga sama. Lalu teorema 6, limit X mendekati A, berikutnya perkalian. Perkalian juga sama. Limit X mendekati A dikali fx dikali limit X mendekati A dikali gx. Teorema 7 itu pembagian. Pembagian juga sama. Limitnya bisa ke atas dan ke bawah. Limit X mendekati A dari fx dibagi limit X mendekati A dari gx. Syaratnya adalah limit gx dengan X mendekati A tidak sama dengan 0. Teorema 8, limit X mendekati A fx pangkat N sama dengan, kalian bisa cari dulu limit X mendekati A dari fx, lalu terakhirnya baru dipangkatin N. Nah, ini juga kalian cari contohnya secara berkelompok. Nah, dari teorema-teorema di atas, nanti kalian bisa lihat bahwa nilai limit fx untuk X mendekati A dapat diperoleh dengan cara mensubstitusi X sama dengan A ke dalam rumus fx. Jadi, jika fx terdefinisi ini artinya dia punya nilai
ada nilainya, meskipun nilainya itu 0, untuk X sama dengan A, atau FA sama dengan L. Ketika disubstitusi, hasilnya sama dengan L, maka limit X mendekati A dari Fx itu sama dengan FA. X-nya disubstitusi dengan A. Sama dengan L. L itu adalah nilai limitnya. Contoh, tentukan nilai dari limit fungsi X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 3X plus 1 dengan X-nya mendekati 2. Kita substitusi nih langsung, karena tadi katanya seperti itu kan, bisa disubstitusi langsung. Ya udah, jadinya ini Fx-nya, Fx, maka F2, X-nya langsung kita ganti dengan 2. Sama dengan substitusi tuh, hasilnya 7. Maka F2 itu terdefinisi, karena punya nilai kan? Dan F2 nilainya adalah 7. Jadi bisa disimpulkan, limit X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 3X plus 1 dengan X mendekati 2 itu sama dengan nilainya 7. Mudah kan ya? Oke. Itu tadi penjelasan saya mengenai limit fungsi aljabar bagian pertama sampai dengan teoremanya, teorema limit. Semoga penjelasan saya mudah dipahami. Dan apabila ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan ke saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.